Nah, ini adalah langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara regulasi, baik itu dalam apa nggih, budidaya maupun pengendalian perubahan iklim. Di mana dari pemerintah sendiri sudah mendukung sekali terkait bagaimana mewujudkan sustainable agriculture ataupun pertanian berkelanjutan yang terutama kita ini sebagai sampel ini di Sukoharjo. Jadi Dinas Pertanian itu bekerja sama dengan IPB, bagaimana mengedukasi ataupun memberikan apa nggih, pengertian kepada masyarakat untuk menggunakan probiotik di sektor pertanian. Jadi probiotik ini fungsinya adalah sebagai mengembalikan, kondisi lahan itu menjadi lebih baik. Disampaikan, kita juga ada Jad koperasi komunitas desa. Kebetulan kita juga sedang selesai kemarin mendiskusikan dengan salah satu produk dari probiotik, uh, hasil penelitian dari kampus di Malaysia dan sudah dipakai di berbagai negara. Alhamdulillah untuk Indonesia kita diminta untuk ikut terlibat dalam proses melakukan sosialisasi. Yang catatan saya mungkin yang menjadi menarik adalah tadi tentang pertanian berkelanjutan, bicara tentang perubahan iklim, dan ini sepertinya memang menjadi bagian penting yang harus kita diseminasikan informasinya tentang ancaman El Nino umpamanya. Hari ini mungkin banyak petani yang belum terlalu teredukasi dengan baik sebenarnya ini antisipasinya seperti apa dan seterusnya. Yang kedua yang menjadi menarik tadi yang disampaikan adalah tentang bagaimana mekanisasi ya. Ini kan bagian yang hari ini kita mendapatkan masalah dengan kondisi dari tenaga kerja di desa yang saya nggak tahu kalau di Sukoharjo terjadi apa enggak, tapi kalau di tempat saya dibesarkan di Temanggung, salah satu permasalahannya adalah ketika pengennya cepat untuk penanganan, tetapi kemudian tenaganya nggak ada. Untuk Nah, sedikit kami tambahi, mungkin terkait dengan skema ekonomi karbon nggih Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan apa yang tadi kita bahas di depan, nah itu saat ini di bangsa kita itu banyak sekali program terkait dengan skema ekonomi karbon, di mana pengurangan-pengurangan emisi ini ketika bisa kita konversikan dengan angka istilahnya pengurangan emisinya, nah itu bisa kita jadikan sebagai salah satu pembiayaan ekonomi karbon di sektor pertanian dan ini akan mendukung sekali untuk percepatan untuk pewujudan sustainable agriculture tadi. Jadi mungkin dengan kelompok-kelompok tani, mungkin dari Gapoktan, mungkin juga dari Poktan, Bapak Ibu. Nah, itu nanti kalau ingin mempelajari terkait skema ekonomi karbon, nanti bisa kita diskusikan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ngobrol desa khusus pada hari Jumat yaitu Kontak Tani atau Jumat Kontan. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan seorang praktisi pertanian presisi dan berkelanjutan. Nah, ini berkelanjutan berarti sudah memikirkan kaitannya dengan keberlanjutan anak cucu kita itu. Kemudian beliau Bu Warsini ini, beliau juga manajer koperasi, beliau project BPSDMMP Kementan. Kemudian yang juga praktisi pertanian presisi. Beliau yang jelas di Sukoharjo kaitannya dengan praktisi di
pertanian juga membangun sebuah koperasi. Ya, eh, pagi ini kawan-kawan pegiat desa, tenaga pendamping profesional, kemudian Direktur eh, BUMDes, juga perangkat desa dan kepala desa maupun eh, kawan-kawan yang lain, termasuk perangkat daerah. Eh, Pagi ini yang jelas Jumat itu kita sudah eh, khusus kaitannya dengan membahas kaitannya. Dan pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu sharing session dampak perubahan iklim di sektor pertanian dan mitigasi pengurangan risiko bencana krisis pangan. Ini yang saya kira kita rasakan di tempat kita, minimal di tempat kami di sekitar Solo Raya, yaitu ketika siang hari panas, malam hari berdiding, istilah dingin, kemudian juga hujannya sekarang sudah agak menentu, ya. Dan saya yakin ini cukup menarik topik pagi hari ini, dan mungkin nanti Mbak Warsini bisa memaparkan kira-kira seperti apa ya kaitannya dengan dampak perubahan iklim, ekstrim ini kaitannya dengan pertanian dan bagaimana mitigasinya. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Warsini. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ih, Wah, salam ini, kakak. oh ya, ini berarti dari pondok ya, dari rumah pondok muter ya. Iya, Pak. Oh Les. iya, luar biasa. Ya, terkait dengan pagi hari ini saya kira eh, cukup menarik ini, Mbak, kaitannya dengan membicarakan pertanian juga kaitannya dengan perubahan iklim yang ekstrim ini. Saya kira ini eh, dirasakan seluruh, tidak hanya orang Indonesia, mungkin seluruh dunia lah. Nah, kira-kira seperti apa ini, Mbak Warsini, dipersilahkan untuk eh, berkenalan atau memaparkan kaitannya dengan materi pada pagi hari ini. Dipersilahkan, Mbak. Ye, izin Pak. Ya. Perkenalkan, saya Warsini. Sebenarnya basicnya saya juga sebagai penggiat lingkungan, nggih, di mana saya menerima Piala Kalpataru itu tahun 2000 apa nggih? 2024 saya Kalpataru dari Provinsi Jawa Tengah, di mana emang komunitas kami itu dari Proklim, jadi komunitas penggiat eh, peduli iklim, di mana program ini adalah program KLH terkait dengan perubahan iklim. Nah, di sini selain kami bergerak di lingkungan, kami pun juga praktisi pertanian presisi, dalam artian untuk saat ini kami budidaya dengan menggunakan greenhouse dan juga istilahnya eh, metode tanam NFT, yaitu menggunakan hidroponik dengan abemik NFT ataupun dengan nutrisi yang presisi. Demikian untuk pagi hari ini, izin saya akan sedikit sharing aja nggih terkait dengan perubahan iklim di sektor pertanian. Di sini kami akan sedikit sharing terkait dengan cuaca dan iklim. Untuk kita pahami bersama apa itu pengertian cuaca, yaitu cuaca adalah kondisi atmosfer dalam jangka pendek. Jadi cuaca itu istilahnya pagi panas, mungkin sore mendung, siang hujan. Nah, seperti itu adalah yang disebut cuaca. Sedangkan iklim sendiri adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka panjang, di mana saat ini iklim kita itu memang sudah mulai mengalami pergeseran, nggih, Bapak Ibu. Jadi yang mungkin dulu itu waktu saya SD itu bisa sekali kita istilahnya prediksikan bahwa hujan itu akan terjadi di bulan
Oktober sampai April mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini hujan dan kemarau itu sudah mulai pergeserannya itu sudah mulai signifikan. Di mana tahun 2026 ini diprediksi bahwa musim kemarau akan lebih panjang dan juga kondisi udaranya akan lebih ekstrim dan ini memungkinkan adanya suatu gejala ataupun dampak di kehidupan kita. Next, Pak. Ancaman bencana yang kita hadapi. Jadi yang pertama yaitu perubahan iklim dapat menyebabkan pergeseran musim yang menyulitkan petani untuk menentukan masa tanam dan masa panen. Dimana kalau dulu itu istilahnya bahasa ininya nggih titi mongsone orang petani-petani dulu kan lebih bisa memprediksi bagaimana menyelamatkan hasil panen itu lebih optimal nggih Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini kadangkala itu masa panen MT1 itu yang hujannya terlalu ekstrim sehingga mungkin petani-petani juga mengalami satu kondisi kesulitan ketika masa panen harus menangani seperti apa. Yang kedua, adanya fluktuasi suhu seperti tadi yang disampaikan Pak Panudi nggih. Jadi fluktuasi suhu itu di mana siang hari dan malam hari itu terjadi rentan suhu yang sangat signifikan. Jadi tumbuhan pun akan mengalami satu kondisi yang harus menyesuaikan terkait dengan fluktuasi suhu dan kelembapan udara. Dan ini akan menyebabkan juga pertumbuhan organisme pengganggu tanaman itu lebih sering menjadikan satu kendala dalam sektor pertanian. Jadi misal siang hari yang panas, malam hari yang terlalu dingin, nah itu adalah suatu bentuk jamur itu mudah sekali tumbuh dalam kondisi-kondisi seperti itu. Yang ketiga, penurunan produktivitas pertanian, petani kurang sejahtera. Jadi dengan adanya penurunan produktivitas, pasti akan istilahnya dirasakan dampaknya ke petani itu, yaitu penurunan kesejahteraan petani. Yang keempat, adanya gagal panen. Dan yang kelima, yang dampak paling sangat kita takuti, yaitu krisis pangan global, yang berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan. Dimana kalau mungkin kami boleh sedikit kondisi bumi kita saat ini sebenarnya itu kondisi kita itu sudah diambang yang harus kita semua itu mengambil peran untuk bagaimana perubahan iklim ini tidak terjadi secara yang laju yang signifikan dan itu bisa kita upayakan bersama. Next, Pak J. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian ini terutama di Sukoharjo nggih yang kami rasakan yaitu adanya banjir yang tidak terkendali di musim penghujan. Banyak sekali kejadian sawah-sawah yang tergenang itu istilahnya dengan adanya curah hujan yang terlalu tinggi, dengan adanya kondisi cuaca yang sangat ekstrim, sehingga hal ini sangat-sangat berdampak terhadap petani kita. Yang berikutnya yaitu adanya kekeringan ataupun kekurangan air saat musim kemarau. Saat ini sedang kita rasakan bersama nggih. Di Sukoharjo sendiri itu MT2 ini diperkirakan hanya bisa menanam 60% karena dampak kekeringan dan dampak kemarau. Yang berikutnya dampak yang ketiga yaitu berkembangnya hama dan penyakit dengan karakteristik yang berbeda di saat musim penghujan dan musim kemarau. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya produktivitas di sektor pertanian. Next. Sebenarnya kita mempunyai harapan dan tujuan yang sama antara petani, pemerintah, maupun istilahnya masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan yang pertama panen bagus, harga panen juga
bagus, sebenarnya pemerintah juga sudah dengan regulasinya memberikan harga panen untuk gabah di HET 6.500 itu adalah salah satu bentuk saring berperan dalam meningkatkan kesejahteraan untuk petani. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas di sektor hortikultura. Yang keempat, petani sejahtera dan penyuluh bahagia. Jadi ini adalah bentuk suatu harapan dan tujuan yang harus kita capai bersama, di mana petani itu bisa merasakan kesejahteraan dan juga kebutuhan pangan kita ataupun swasembada pangan itu bisa terpenuhi. Next, Pak. Nah, ini adalah bagaimana peran aktif petani dalam mengurangi resiko kebencanaan terkait dengan perubahan iklim tadi. Di mana climate change ini memang harus sama-sama kita pikirkan, harus sama-sama kita itu mengambil peran untuk mengurangi laju perubahan iklim tadi. Jadi sebenarnya kadangkala apa yang dilakukan petani ini adalah bentuk satu bentuk dampak yang memang harus kita sadari. Ketika memang kita istilahnya bertani itu kita menggunakan pupuk kimia, kita membakar jerami, kita menggunakan pestisida kimia, ini adalah salah satu bentuk dampak itu menimbulkan gas emisi, dan gas emisi ini nantinya akan mempercepat laju perubahan iklim. Nah, bagaimana kita sebagai petani itu juga bijak dalam mengurangi dampak negatif dari budidaya pertanian yang kita lakukan selama ini. Sebenarnya hal ini bisa kita upayakan bersama dengan edukasi, dengan pemahaman yang sama. Nah, akhirnya istilahnya dampak dari risiko ini pun bisa kita minimalkan, bisa kita kurangi. Jadi saya sedikit sepil terkait dengan komitmen bangsa Indonesia dalam Paris Agreement itu tahun 2017, di mana bangsa-bangsa di Indonesia itu sama-sama berkomitmen untuk mengurangi emisi yang ditimbulkan dari aktivitas kita sehari-hari dan juga menyerap emisi tersebut untuk istilahnya mengurangi dampak terhadap perubahan iklim. Nah, komitmen bangsa Indonesia ini diwujudkan dalam program Voluneting 2030, di mana di tahun 2030 itu semua sektor kehidupan kita itu bisa mengurangi minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Jadi di mana satu bentuk komitmen yang harus kita upayakan bersama, di mana aktivitas-aktivitas kehidupan kita itu nantinya mengurangi dari emisi, menyerap dari emisi yang yang terpaksa memang harus tertimbulkan dengan kegiatan kita sehari-hari itu, jadi di angka minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, ini adalah maraknya sekarang ini sedang adanya program terkait dengan ekonomi karbon. Nah, di sini saya sedikit memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua terkait perubahan iklim ini. Sebenarnya kita bisa memberikan peran, sebenarnya kita bisa mengurangi dampak perubahan itu dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan penggunaan pupuk kimia. Nah, penggunaan pupuk kimia ini bagaimana kita bisa istilahnya berperan dalam menjaga bumi, menjaga keberlangsungan kehidupan kita untuk mengendalikan perubahan iklim ini. Jadi mungkin bisa dari kita praktek sendiri mengupayakan penggunaan pupuk kimia ini mungkin dari 20% beralih ke pupuk
organik. Jadi dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pupuk organik ini dampaknya nanti akan sangat signifikan sekali terkait dengan pertanian yang berkelanjutan. Jadi bagaimana sustainable agriculture ini nantinya bisa terwujud. Nah, itu adalah dengan upaya yang pertama yaitu dengan pengurangan pupuk kimia. Nah, kalau bisa kami konversi dengan mengurangi pupuk kimia ini setiap 1 kilogramnya saja itu bisa memberikan angka pengurangan dampak residu ataupun dampak gas emisinya itu kurang lebih di 80 gram CO2 ekuivalen. Nah, ini kalau kita konversi dengan luasan lahan yang ada izin mungkin yang ada di Kabupaten Sukoharjo sebagai sampel. Nah, itu ketika 20% pupuk kimia dari petani itu sudah dikonversi dengan menggunakan pupuk organik, dengan menggunakan apa nggih, bioaktivator untuk mempercepat proses composting dari mungkin kami ambil contoh dari padi. Nah, ini akan memberikan dampak yang signifikan terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini bisa dipahami bahwa Ibu mungkin bahasanya masih terlalu awam nggih untuk kita semua. Izin ini adalah salah satu upaya kami untuk memberikan satu pengertian yang sama bahwa penggunaan pupuk kimia ini dampak panjangnya itu akan sangat dirasakan untuk keberlanjutan kehidupan kita nantinya, kehidupan anak cucu kita nantinya. Yang kedua, kami membahas terkait dengan pembakaran jerami. Bahkan pembakaran jerami ini kalau dari kementerian pun juga sudah dihimbau. Saya belum tahu regulasinya itu sampai di mana. Kalau harapannya pembakaran jerami ini memang sangat-sangat untuk bisa dialih fungsikan. Mungkin bisa menjadi pakan ternak. Mungkin juga saat ini mungkin ada teknologi-teknologi yang memanfaatkan jerami ini bukan hanya untuk dibakar ataupun kalau petani dulu kan merasa dengan dibakar itu akan memberikan napa nggih zat arang ataupun zat penetral tanah, tapi ini dampaknya memang sangat-sangat besar sekali terkait dengan pencemaran ataupun terkait dengan emisi yang dihasilkan. Jadi bagaimana kita harus menyadarkan petani bahwa pembakaran jerami ini sama saja kita menggali lubang untuk anak cucu kita. Jadi menggali lubang napa nggih kehancuran bersama dengan adanya pembakaran jerami yang luasnya itu sangat signifikan, dampaknya mungkin 1 hektar aja bisa sangat menimbulkan gas emisi yang luar biasa. Yang ketiga yaitu terkait dengan penggunaan pestisida yang berdampak terhadap resistensi hama. Jadi bagaimana kita bijak petani dalam mengendalikan penggunaan pestisida ini untuk mengurangi dampak terkait dengan residu-residu yang akhirnya itu akan merugikan dari tingkat kesuburan tanahnya, dari juga organisme pengganggunya ini menjadi resisten, sehingga ini akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan untuk kegagalan dalam budidaya pertanian. Next. Jadi ini adalah upaya-upaya yang wajib dilakukan petani dari dampak perubahan iklim. Yang pertama yaitu pemilihan bibit tahan iklim. Nah, kita ketahui bersama nggih Bapak Ibu, untuk jenis padi saja saat ini sudah berkembang dengan demikian banyak varietasnya, di mana bibit untuk musim kemarau dan musim penghujan itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini adalah upaya-upaya bersama untuk mengurangi gagal panen. Yang kedua yaitu mengurangi pupuk.
kimia tadi sudah sedikit saya bahas nggih, bagaimana peran dari mengurangi pupuk kimia ini terhadap sustainable agriculture yang akan istilahnya kita rasakan bersama. Yang ketiga yaitu adanya pola gilir. Alangkah lebih baiknya juga pola gilir ini bukan hanya tentang gagal panen, tapi juga tentang pemulihan unsur-unsur hara tanah, di mana dengan melakukan pola gilir, mungkin padi-padi hortikultura, mungkin padi-padi jagung, padi-padi kedelai, ataupun padi-padi apa nggih yang bisa kita optimalkan. Nah, ini akan meningkatkan bentuk produktivitas dari lahan pertanian dan juga salah satu upaya mengurangi dampak residu maupun dampak napa nggih, kekurangan unsur hara di lahan pertanian kita. Yang keempat yaitu penggunaan pupuk organik dan pengolahan lahan berkelanjutan. Ini yang kami terapkan di koperasi. Izin sedikit saya sepilkan nggih terkait koperasi kita. Koperasi kita adalah koperasi pilot project Kementan yang dibentuk tahun 2024 yang sebenarnya kami difokuskan itu untuk manajerial alsintan, di mana percepatan tanam, di mana target tanam. Nah, ini akan sangat signifikan sekali ketika kita menggunakan mekanisasi di sektor pertanian, menggunakan alat-alat alat-alat yang lebih praktis dan memang saat ini sedang diupayakan dari Kementan untuk membantu percepatan tanam maupun olah lahan. Jadi dengan adanya target tanam dari IP2 ke IP3 ini, otomatis kan kebutuhan untuk olah lahan ini juga sangat dibutuhkan sekali. Dari dulu mungkin setelah panen 1 bulan baru di traktor nggih Bapak Ibu. Untuk saat ini ketika kita memang harus percepatan tanam dan harus mewujudkan IP300, nah itu mungkin sebelum 1 minggu aja sudah mulai diolah lahan. Nah, dalam olah lahan ini bagaimana istilahnya mengurangi dampak napa nggih kalau bahasane itu asem-asemen ataupun proses composting kalau kami menarasikan itu proses composting yang belum optimal di lahan pertanian sehingga itu akan berdampak nantinya di budidaya pertaniannya. Jadi ketika padi itu setelah dikombi ataupun di thresher setelah panen, nah itu biasanya ada jeda untuk olah lahan, tapi untuk capaian swasembada pangan, nah itu memang petani dituntut untuk lebih memperpendek jeda antar tanam. Bahkan saat ini pun digalakkan untuk pembenihan itu kita menggunakan dapok ataupun menggunakan penyemaian yang di luar area pertanian. Nah, ini adalah salah satu program yang saat ini mungkin sebagai contoh di Sukoharjo, ini sangat-sangat digalakkan sekali untuk peningkatan tambah tanam maupun target tanam. Di mana kami juga mengedukasi kepada masyarakat, kepada petani terkait dengan olah lahan ini, di mana setelah traktor mungkin belum juga banyak yang petani mengaplikasikannya. Setelah traktor itu lebih baik ada penyemprotan bioaktivator. Nah, di sini kami menawarkan dari koperasi itu jasa rotavator dan juga penyemprotan itu menggunakan drone karena ini akan lebih efektif baik secara tenaga, waktu maupun biaya. Jadi ketika petani itu berkorporasi ataupun berkelompok, nah itu olah lahannya kita juga bisa memberikan satu penawaran untuk olah lahan dan juga penyemprotan bioaktivator ini menjadi salah satu paket yang diberikan dari jasa layanan dari koperasi kami. Yang kelima,
yaitu pengelolaan air dan pemanenan air hujan. Ini adalah salah satu antisipasi dari El Nino. Sebagaimana kita ketahui bahwa El Nino ini bisa diprediksi itu adalah siklus 3 tahunan. Jadi ada yang namanya, saya sedikit kurang paham nggih terkait dengan gelombang panas dari dampak perubahan iklim ini, di mana itu dampaknya ada yang namanya kemarau basah dan juga ada yang namanya El Nino. Yang tahun kemarin mungkin kita rasakan bersama itu adalah sistem kondisi iklim kemarau basah, di mana saat kemarau pun kita masih banyak mendapat kiriman air hujan. Nah, sebenarnya ini saat kondisi kemarau basah itu sangat menguntungkan sekali di sektor pertanian. Nah, sedangkan untuk kondisi El Nino sendiri itu sebenarnya memang sangat bisa kita antisipasi nggih, dengan manajemen pengelolaan air, atau kalau di Sukoharjo ini kami mengenalnya dengan P3A, di mana bagaimana penggunaan air ini lebih bijak, lebih diatur secara berkelompok, secara bergiliran, sehingga pemanfaatan air ini lebih optimal. Jadi kalau dari kami di Sukoharjo itu, kita mendapatkan saluran irigasi teknis dari Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini bagaimana istilahnya mengatur debit air itu tidak yang mubadir di lahan pertanian. Dan juga ada upaya-upaya pemanenan air hujan, ini juga menjadi salah satu program yang digalakkan di Sukoharjo dengan pembuatan embung-embung penampung air hujan yang bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau. Dan yang terakhir yaitu pembukaan lahan non-bakar dan larangan membakar jerami. Nah, ini adalah bentuk upaya kita bersama bagaimana mengedukasi kepada petani bahwa membakar ataupun istilahnya membuka lahan dengan dibakar itu sangat-sangat berdampak sekali untuk kelanjutan dari kehidupan kita bersama. Ini yang di bawah adalah slogan petani itu bukan hanya istilahnya budidaya untuk menyediakan makanan, tapi hakikatnya petani itu adalah penyelamat bumi, penyelamat dunia. Tanpa petani tidak ada makanan dan kehidupan pun akan berhenti. Nah, ini ada peran yang sangat-sangat mungkin tidak kita sadari bahwa petani itu bukan hanya tentang budidaya, tentang menyediakan makanan, tapi justru petani ini adalah penyelamat dunia, penyelamat kehidupan. Next, Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara regulasi, baik itu dalam budidaya maupun pengendalian perubahan iklim, di mana dari pemerintah sendiri sudah mendukung sekali terkait bagaimana mewujudkan sustainable agriculture ataupun pertanian berkelanjutan, yang terutama kita ini sebagai sampel ini di Sukoharjo. Jadi Dinas Pertanian itu bekerja sama dengan IPB bagaimana mengedukasi ataupun memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menggunakan probiotik di sektor pertanian. Jadi probiotik ini fungsinya adalah sebagai mengembalikan kondisi lahan itu menjadi lebih baik. Jadi ini gambar yang pertama yaitu launching penggunaan probiotik dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk digunakan secara luas budidaya probiotik ini dengan beberapa bakteri baik ya yang diaplikasikan di sektor pertanian. Yang kedua yaitu perbaikan saluran irigasi dan pembuatan embung penampung air hujan. Nah, ini juga dari pemerintah sendiri mengupayakan semaksimalnya bekerja sama
dengan BPDAS terkait dengan saluran irigasi maupun dengan kelompok P3A. Jadi kalau di kami mungkin beda di tempat Bapak Ibu nggih. Kalau di Sukoharjo itu ada istilahnya P3A terkait dengan pemeliharaan saluran irigasi, terkait dengan juga pengaturan penggunaan air dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tentang pembuatan biogas dan fermentasi kotoran hewan untuk mengurangi amonia sebagai sumber emisi. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi ini adanya program-program dari pemerintah, dari CSR, ataupun dari pihak swasta untuk memberikan peran untuk mengurangi emisi di sektor peternakan, yaitu dengan menggunakan membuat biogas dan memfermentasi kotoran. Jadi sebelum digunakan di lahan, itu kotoran hewan ataupun kohe itu akan lebih efektif ketika sudah difermentasi dan proses compostingnya itu sudah selesai. Jadi tidak menimbulkan dampak, bahasannya kalau di petani itu asem-asemen nggih. Asem-asemen itu adalah kondisi di mana pH tanah itu belum dalam kondisi yang ideal untuk proses budidaya pertanian. Next. Ini adalah bentuk-bentuk upaya pengurangan emisi di sektor pertanian yaitu dengan kalau di Sukoharjo itu ada yang namanya Tito Alba. Nah, itu adalah komunitas petani untuk menyelamatkan faktor terkait dengan faktor alami yang mengendalikan untuk hama tanaman. Jadi Tito Alba ini adalah burung hantu yang dipelihara, yang dibudidaya juga nggih, itu untuk mengendalikan hama tikus. Jadi kalau di sini itu sudah dibuat adanya rubuha-rubuha, yaitu rumah burung hantu, di mana di situ ada pelepasan burung hantu untuk bisa berkembang biak di satu lokasi untuk mengendalikan populasi tikus secara alami. Yang kedua yaitu penggunaan bibit tahan iklim. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama dengan akademisi, di mana untuk tahun ini juga ada kolaborasi dengan IPB untuk bagaimana memberikan satu terobosan-terobosan penggunaan bibit-bibit yang lebih tahan iklim dengan varietas yang bisa disesuaikan dengan kondisi iklim saat itu. Nah, yang ketiga ini adalah penggunaan mekanisasi alat pertanian modern, nggih. Jadi penggunaan drone, penggunaan rotavator, penggunaan komben dan lain sebagainya ini adalah salah satu langkah untuk menyelamatkan hasil panen dari petani itu dari kerugian gagal panen. Jadi di MT1 itu kita pahami bersama dengan panen serentak itu otomatis akan dibutuhkan alat panen yang lebih cepat dalam pengerjaan. Jadi sering sekali kita terjadi kendala di lahan pertanian terkait dengan musim MT1 yang harus berpacu dengan cuaca hujan yang kadang ekstrim. Jadi bagaimana saat panen tetapi alat belum tersedia sehingga petani mengalami kerugian kehilangan hasil panen. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya penyelamatan hasil panen dengan mekanisasi alat modern. Yang berikutnya yaitu terkait kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Jadi prinsip pertanian berkelanjutan ataupun sustainable agriculture yaitu pertanian berkelanjutan yang mengkonsumsi lebih sedikit air dan energi, meningkatkan komposisi unsur hara tanah, menekan biaya produksi,
dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta ramah terhadap lingkungan. Bapak Ibu, sedikit yang bisa kami sampaikan terkait sharing dan pengalaman kita bagaimana berbudidaya di sektor pertanian, tapi juga ini memberikan dampak pengendalian perubahan iklim yang akan memberikan dampak jangka panjang untuk kita semua. Untuk sedikit kami tambahi, mungkin terkait dengan skema ekonomi karbon, Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan apa yang tadi kita bahas di depan, nah itu saat ini di bangsa kita itu banyak sekali program terkait dengan skema ekonomi karbon, di mana pengurangan emisi ini ketika bisa kita konversikan dengan angka istilahnya pengurangan emisinya, nah itu bisa kita jadikan sebagai salah satu pembiayaan ekonomi karbon di sektor pertanian, dan ini akan mendukung sekali untuk percepatan untuk pewujudan sustainable agriculture tadi. Jadi mungkin dengan kelompok-kelompok tani, mungkin dari Gapoktan, mungkin juga dari Poktan, Bapak Ibu. Nah, itu nanti kalau ingin mempelajari terkait skema ekonomi karbon, nanti bisa kita diskusikan. Begitu, Pak Pamudi, waktu kami kembalikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panudi kayaknya terpental keluar. Tapi terima kasih Mbak Warsini. Saya mungkin bantu untuk handle dulu sementara. Jadi menarik tadi yang disampaikan Mbak Warsini. Yang menurut saya memang menjadi perdebatan atau menjadi bagian yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita pikirkan adalah tentang ekologi dan ekonomi. Memang kadang-kadang ini yang menjadi pertentangan atau mungkin berbicara pada ekonomi, kadang-kadang kita harus mengorbankan ekologinya dan seterusnya. Kebetulan kita sama-sama di aktif di koperasi mungkin ya Mbak Warsini dengan koperasi yang tadi disampaikan, kita juga ada koperasi komunitas desa. Kebetulan kita juga sedang selesai kemarin mendiskusikan dengan salah satu produk dari probiotik hasil penelitian dari kampus di Malaysia dan sudah dipakai di berbagai negara. Alhamdulillah untuk Indonesia kita diminta untuk ikut terlibat dalam proses melakukan sosialisasi. Yang catatan saya mungkin yang menjadi menarik adalah tadi tentang pertanian berkelanjutan, bicara tentang perubahan iklim, dan ini sepertinya memang menjadi bagian penting yang harus kita diseminasikan informasinya tentang ancaman El Nino umpamanya. Hari ini mungkin banyak petani yang belum terlalu teredukasi dengan baik sebenarnya ini antisipasinya seperti apa dan seterusnya. Yang kedua yang menjadi menarik tadi yang disampaikan adalah tentang bagaimana mekanisasi ya. Ini kan bagian yang hari ini kita mendapatkan masalah dengan kondisi dari tenaga kerja di desa yang saya nggak tahu kalau di Sukoharjo terjadi apa enggak, tapi kalau di tempat saya dibesarkan di Temanggung, salah satu permasalahannya adalah ketika pengennya cepat untuk penanganan, tetapi kemudian tenaganya nggak ada. Nah, bahkan urusan panen aja itu kemudian ada semacam sindikasinya lah. Kalau panen itu tidak menggunakan masyarakat setempat, maka kemudian bagian dari panen itu kemudian harus disetorkan atau diminta oleh kelompok itu dan seterusnya. Ini kita sempat temui yang seperti itu, Mbak. Ini memang dengan kekuatan kebersamaan petani ini menjadi satu bagian yang bisa kita antisipasi. Cuma memang yang kemudian menjadi tantangan Mbak Warsini dan teman-teman yang lain di penggerak pertanian lebih pada
ketika kita bicara penyelamatan lingkungan dan seterusnya, kalau kita tidak memberikan opsi manfaat secara ekonomi atau mereka yang harus berkorban secara ekonomi, jadinya nggak fair kan kira-kira seperti itu. Sama seperti halnya ketika pembangunan waduk, orang yang tanahnya terendam itu diminta untuk kemudian merelakan untuk kepentingan orang banyak. Tetapi bahwa kemudian mereka benar-benar harus kehilangan dan tidak mendapatkan kemanfaatan, ini kan sangat kita sesalkan. Ketika kemudian, oke, petani jangan membakar jerami dan seterusnya. Tapi kalau nggak bakar jerami, dia harus mengangkut jerami keluar dari sawah, dia harus keluar biaya dan seterusnya. Ya kita jadi nggak fair juga. Ada orang yang harus berkorban demi atas nama lingkungan, tapi ada orang yang kemudian ya hanya meminta untuk petani harus begini tanpa berpikir tentang kesejahteraan mereka dan seterusnya. Ini tantangan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Walaupun ya, kita lihat mungkin pemerintah sudah cukup terlibat dalam konteks pembelian hasil panen dan seterusnya. Mungkin beberapa bulan terakhir ini sudah mulai terasa bahwa pembelian gabah itu dengan harga yang baik dan seterusnya. Nah, hal yang lain mungkin yang perlu kita cermati adalah tentang bagaimana memberikan edukasi pemahaman tentang perubahan iklim dan seterusnya. Kemudian kebersamaan mungkin ya Mbak Warsini ya. Bagaimana kemudian kebersamaan petani ini dengan fasilitasi negara mungkin seperti halnya kalau kita bicara kelompok tani, mestinya kan kita berharap banyak dengan adanya undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Saya yakin Pak Warsini juga mempelajari itu tentang undang-undang P3 ini kan perlindungan pemberdayaan petani ini kan di sana ada tentang jaminan gagal panen, asuransi yang mestinya pemerintah daerah mengalokasikan. Tapi setahu saya sampai hari ini belum ada pemerintah daerah yang di APBD-nya mengalokasikan asuransi gagal panen. Umpamanya seperti itu. Nah, ini bagian-bagian yang mungkin menjadi tantangan bersama. Mari kita cari jalan keluarnya. Tapi setidaknya apa yang disampaikan Mbak Wars ini menurut saya luar biasa dan mungkin nanti ada waktunya mungkin kita Mbak Wars ini coba sharing sharing session sharing kita tentang penggunaan pupuk probiotik yang kami ikut menangani pemasarannya. Nanti kita bisa atur Mbak Wars ini bisa ketemu dengan penelitinya yang dari Malaysia untuk bisa mendiskusikan problematikanya apa. Karena memang menurut saya setiap wilayah, setiap tanah itu punya treatmentnya masing-masing. Jadi nggak bisa kemudian disamaratakan semuanya pakai produk dengan takaran tertentu, dengan treatment tertentu dan seterusnya. Saya pikir itu Mbak Wars ini karena ini Mas Parudi juga sudah bergabung, saya serahkan ke Mas Parudi untuk lebih lanjutnya. Tapi buat saya terima kasih Mbak Wars ini berkenan untuk mengisi forum kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi biasa kaitannya dengan sinyal. Eh, Terima kasih Mbak Warsini ya. Ya, ini luar biasa karena beliau perempuan tapi juga bercimpung tadi kaitannya dengan pertanian, juga kaitannya dengan lingkungan, eh, termasuk juga kaitannya dengan koperasi tadi ya. Tadi kan ya saya paham juga. Tapi nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih Mbak Warsini. Karena kalau di daerah sebagian Sukoharjo, apalagi mungkin Pondok, mungkin desa Pondok Muter itu. Ini saya lihat eh, terkait dengan irigasinya kan irigasi teknis dan airnya relatif baik lah, ya, relatif bagus ini. Dan tadi kan terkait dengan biar katalah untuk mitigasi, itu kan biar katalah tanamnya tidak padi terus gitu. Tapi ternyata kan dari kawan-kawan ya petani, kami pun juga menyadari juga tidak untuk melakukan edukasi juga mudah karena
kalau lahan-lahan yang irigasinya relatif bagus, airnya cukup stabil itu ya pasti petani itu akan memilih kaitannya dengan nanam padi. Apalagi, mohon maaf, apalagi harga padi sekarang menurut saya adalah relatif bagus, gitu. Karena kemarin kami juga tanya, saya juga petani walaupun petani gurem itu, Mbak Warsini. Lalu mau nanam apa lagi nih? Kalau sini ya padi, Pak, karena airnya luar biasa ini, Pak. Kami kalau mau hortikultur kan nggak bisa. Nah, lah ini ya ini juga tantangan. Saya nggak tahu nanti seperti apa. Kalau saya pribadi mungkin di tempat kami, karena tanah saya, Pak, tanah saya kan di daerah Kalioso. Daerah Kalioso itu daerah tak ada hujan. Ya saya pakai tadi yang disampaikan Mbak Warsini tadi, musim tanam 1, 2 itu padi-padi, kemudian musim tanam 3 ini, kalau tadi istilah saya musim tanam 3 ini kan kemarau, Pak. Kemarau istilahnya tempat jauh 3 lah. Ini ya kami ada, kalau kami nanam jagung, nanam waloh, jagung atau waloh atau kacang panjang, atau kacang hijau lah itu. Hanya aja tadi persoalannya ketika di daerah-daerah yang airnya bagus, itu kayaknya petani-petani itu masih ya ini saya tapi kami sepakat itu. Hanya aja mengedukasinya itu memang tadi eh, saya sepakat. Petani itu adalah istilahnya penyelamat dunia itu saya sepakat. Ini sewu loh ya. Industri itu kan pemrodak emisi luar biasa. Pemrodak emisi luar biasa. Petani tadi ya terkait dengan salah satunya eh, pemakaian pupuk kimia. Ya, ya saya sepakat. Eh, kami kami itu juga memang tapi nggak semudah itu ya saya akui. Kawan-kawan pertanian yang tadi yang istilahnya irigasinya teknis itu bagus loh. Dia memompanya karena dia berpikir bisnis saja itu, Pak. Tanam bagus, pupuknya subsidi kimia itu bagus, kemudian hasilnya kemudian jual, kemudian diolah lagi. Nah ini yang, tapi sebenarnya dia menyadari kalau yang dikonsumsi dia itu sebenarnya dia menyadari kalau itu banyak kimianya itu loh. Ini menyadari hanya aja kondisi tadi cara perekonomian tadi karena eh, biaya biaya untuk pengolahan mahal dan lain-lain itu kan akhirnya seperti itu. Nah kira-kira ini Mbak, nanti sebelum nanti kawan-kawan silahkan untuk resen kepada Mbak Anu kalau ada menanggapi, tapi realitas di lapangan seperti itu Mbak Warsini. Kami terus terang juga mengedukasi, tapi juga ekstra hati-hati gitu. Karena real di lapangan itu memang ya tadi ada kalau cerdas cerdas ya petani sekarang itu cerdas cerdas kok. Oh, nggak ada yang nggak cerdas 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 itu hanya aja melihat kondisi seperti itu kira-kira seperti apa Mbak Warsini. Saya yakin Mbak Warsini mempunyai pengalaman di daerah Sukoharjo lebih banyak monggo. Nggih, izin masuk Bapak. Jadi terkait budidaya monokultur ataupun bahasanya padi-padi-padi nggih Bapak. Jadi di mana budidaya eh, satu komoditas yang terus-menerus. Nah, ini memang perlu adanya apa nggih rekayasa lah dari petani bagaimana tetap menjaga yang tadi kami sampaikan keberlanjutan pengelolaan lahan. Nah, di Sukoharjo kami sudah mulai mempraktekkan, mengedukasi juga dan memberikan layanan kepada petani yaitu terkait dengan mungkin sedikit kami sepil sistemnya jadam sulfur nggih Pak. Jadi jadam itu bagaimana mengembalikan bagian dari tumbuhan yang tidak kita panen itu kembali ke tanah lagi. Jadi bagaimana sebenarnya teknologi ini pun sudah dirancang yang sedemikian dengan penggunaan kombain. Nah, itu kan masih ada sisa jerami itu di sekitar 60% dari tumbuhan, nggih, Bapak. Nah, itu adalah salah satu bentuk upaya mengembalikan kembali unsur-unsur hara
Nah, itu kembali diserap di tanah dengan pengelolaan yang saya sampaikan di awal, menggunakan probiotik ketika setelah rotavator. Nah, itu kita semprot dengan probiotik menggunakan drone. Nah, itu ketika dalam luasan yang terkonsolidasi. Jadi kayak saya ambil contoh nggih, Bapak. Satu poktan itu rata-rata memiliki mungkin satu gapoktan nggih. Kalau di Sukoharjo itu memiliki luasan lahan itu 150-an hektar. Nah, ketika ini kita kelola bareng, itu akan mendapatkan efisiensi biaya. Jadi misal rotavator itu kalau di kami itu minimal 5 hektar, itu kami istilahnya biayanya akan lebih murah daripada yang cuma ordernya 1-2 hektar. Nah, ini kan menjadi kumulasi, Bapak. Nah, setelah dirota, itu kami akan di luasan 5-10 hektar itu kami akan memberikan bonus untuk penyemprotan bioaktivator. Nah, bioaktivator ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat composting. Jadi proses pengkomposan dari jerami tadi, karena dia olah dengan rota itu kayak dicacah nggih, Bapak. Nah, itu kan sudah dicacah dan di istilahnya nopo nggih diulet lagi sama tanah. Nah, itu ketika disemprot dengan bioaktivator itu akan memberikan dampak yang saya sampaikan tadi, mengurangi risiko asam-asemen. Nah, asam-asemen ini adalah sebenarnya kondisi lahan yang pH-nya belum optimal untuk ditanami, proses compostingnya belum selesai juga karena jerami itu membutuhkan waktu rentan 2 minggu sampai 3 minggu minimal untuk istilahnya melakukan proses napa nggih mengkompos dari jerami menjadi pupuk, bahasannya kan gitu. Saya agak sedikit ini untuk menarasikannya, tapi intinya seperti itu. Jadi kalau petani dulu kan di traktor 1 minggu ditanami, Pak. Karena kalau kelamaan itu biasanya nanti kan kendalanya sama eh, napa nggih, rumput atau gulma. Jadi Mbak, kalau langsung di traktor ya nanti pasti gulmanya banyak, seperti itu kan. Nah, ini ketika istilahnya kita merotavator, itu biasanya kami sarankan untuk semprot bioaktivator maupun istilahnya pengendalian gulma dengan kondisi tanah tetap tergenangi air. Jadi biar kompostingnya itu tidak mengalami kendala seperti itu, Bapak. Untuk yang tadi disampaikan nggih Pak terkait dengan tenaga kerja, ya memang mekanisasi ini adalah salah satu bentuk napa nggih upaya pemenuhan tenaga di sektor pertanian. Dan alhamdulillah kami di koperasi ini beberapa operator kami itu adalah Gen Z maupun milenial. Karena memang membutuhkan satu skill khusus kayak operator rota, kayak operator dari drone dan lain sebagainya itu kan membutuhkan salah satu skill yang memang harus dimiliki untuk bisa mengoptimalkan alatnya. Kan seperti itu Pak untuk apa yang bisa kami sampaikan. Tadi terkait dengan apa nggih pembuatan embung dan lain sebagainya ini akan memberikan satu kompensasi. Iya betul sekali Pak. Dulu waktu program Waduk Gajah Mungkur itu 3 kecamatan ibaratnya kan harus dipindahkan ke luar Jawa. Nah itu yang menerima manfaat sekarang justru di Sukoharjo. Ini kalau kami bicara terkait dengan nggak fair, ya ini apa nggih yang makmurnya itu Sukoharjo, tapi yang berkorban kan teman-teman Pergi. yang di Wonogiri, bahasanya gitu. Tempatnya, lokasinya, tapi juga pemerintah pun dalam mengambil kebijakan itu kan pasti memberikan satu bentuk kompensasi nggih. Karena itu adalah salah satu apa nggih program yang memang harus dijalankan untuk memberikan satu bentuk produktivitas pertanian yang bisa dinikmati saat ini. Nah, itu ya
demikian tadi, memang ada satu bentuk pengorbanan, tapi juga ada satu bentuk istilahnya dampak kemanfaatan yang berkelanjutan. Mungkin begitu Bapak, monggo yang mau itu waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Warsini. Ya, saya kira betul ya disampaikan Mbak Warsini. Kebetulan kan saya juga kelahiran orang Boyolali itu. Boyolali itu kan ketika membuat Kedung Ombo, Waduk Kedung Ombo, itu yang menikmati bukan, ya mungkin warga Boyolali sedikit sekali itu. Yang menikmati satu Demak, Kudus, sebagian juga Gerobokan. Ya, ini memang persoalan-persoalan yang anu. Tapi kalau kaitannya dengan produk-produk pertanian itu oke lah. Itu cukup seperti Sukoharjo, Sragen, Karanganyar itu ya yang menikmati Waduk Gajah Mungkur. Kalau kalau Wonogiri ya dikit sekali lah itu loh. Oke, silahkan kawan-kawan untuk resen. Ini sudah ada Mas Kolil juga ini. Mas Kolil, mungkin ada yang dipertanyakan Mas Kolil atau Mas Giono? Mas Giono ini, monggo. Atau yang lain? Oke, sambil menunggu eh, Mbak Warsini. Eh, Kaitannya dengan ini Mbak Warsini, perubahan iklim tadi, saya akui memang gimana ya, petani itu contoh tadi katakanlah seperti di wilayah kami ya. Di daerah Kalioso itu kan kali ini musim kemarau. Petani tadi kalau katakanlah mau apa istilahnya menjadikan ya sebenarnya idealnya kan seperti kami kecil itu ketika musim panen yang kedua ini jerami itu di PP itu Mbak, dikeringkan, kemudian dibawa pulang, dimasukkan gubuk nanti sebagai bahan tandon untuk makanan lembu atau sapi itu. Nah, sekarang ini yang ternak lembu sapi aja bisa dihitung nih Mbak. Akhirnya ya petani juga tadi Mbak, yang sebenarnya juga nggak benar, tapi petani kan pengen juga cepat juga, akhirnya dibakar juga ya kadang-kadang. Ya saya cuma sedikit kok Pak. Saya cuma sedikit kok. Lah itu pabrik itu Pak. Lah, saya kadang-kadang sampai seperti itu. Ini yang ini kondisi real itu. Makanya kondisi real yang di wilayah-wilayah itu kan karena petani-petani itu juga sudah cerdas juga. Karena kalau mungkin eh, di Sukoharjo, khususnya di irigasi-irigasi teknis itu kan lebih banyak di Sukoharjo itu. Kecuali mungkin sebagian Mendosari sebelah timur, Purwokarto sebagian timur lah itu yang atau mungkin termasuk Kecamatan Kuter sebagian timur. Tapi yang lainnya kan airnya cukup bagus sehingga ketika tadi eh, istilahnya untuk apa istilahnya menjadikan damennya sekarang kan pakai kombi kan tidak potong sampai anu Mbak. Damennya tadi kan bisa diolah lagi sekitar tadi 3 minggu kan itu kan. Kalau yang daerah-daerah tempat tadi seperti Sukoharjo yang sebelah timur itu di Muter, Polokarto, Mendosari itu kan ya akhirnya nggak pakai anu Pak, nggak pakai itu, pakai ya itu ada yang bakar kemudian akhirnya apa? Karena dia segera untuk ditanami hortikultura mungkin jagung karena jagung kan ini juga harganya bagus. Nah, ini itu real yang lapangan seperti itu loh Mbak. Ini memang untuk mengedukasi saya perlu waktu karena ya tadi pertimbangannya antara ekonomi dan lingkungan tadi gitu loh. Itu Mbak Warsini kita sharing aja. Monggo ya kawan-kawan atau Pak Dikoco. Silakan Mas. Ini sudah ada juga Mas Mardi ini. Monggo. Mungkin sedikit apa nggih pendapat saya pribadi nggih Pak terkait dengan bakar jerami ini. Nah, ini adalah mungkin salah satu peran dari regulasi maupun dari pemerintah nggih terkait penyediaan pengelolaan jerami. Jadi kalau di lokasi kami itu memang
sebagian itu sudah dimanfaatkan petani. Kalau yang menggunakan komben kan jeraminya langsung kembali terolah di lahan, Pak. Yang menumpuk itu biasanya menggunakan tracer. Jadi di lahan-lahan tertentu itu memang tidak bisa menggunakan komben. Dan ini biasanya pun wilayah-wilayah itu juga agak sulit dijangkau dengan pick up. Jadi jalan usaha taninya, jutnya itu mungkin belum layak untuk pick up bisa masuk, sehingga jerami ini Pak, memang di untuk dekat tani. mobilisasinya itu akan lebih ini nggak Pak, menggunakan istilahnya anggaran dan pembiayaan lah, bahasanya seperti itu. Nah, mungkin ini adalah bentuk apa nggih, kita menuntut peran dari pemerintah untuk menyediakan kayak alat pres jerami itu, Pak. Mungkin itu adalah salah satu apa nggih, yang mungkin bisa kita kolaborasikan bersama nantinya peran dari CSR maupun dari pemerintah untuk memfasilitasi pengelolaan jerami biar lebih bermanfaat dan memberikan nilai dampak ekonomi. Mungkin kalau di luar negeri itu sudah kayak dipres-pres gitu nggih Pak untuk apa itu memudahkan mobilisasi maupun memudahkan untuk menjaga nilai ekonomisnya dari jerami tadi ataupun menjadi bank pakan untuk apa itu sapi dan ternak gitu Pak. Oh ya. Ya, itu ide yang bagus itu, Mbak. Mudah-mudahan nanti ditangkap oleh pemerintah, khususnya kalau di Sukoharjo, pemerintah Sukoharjo ini. Ya, saya juga memahami itu. Petani itu serba sulit juga itu. Apalagi daerah-daerah yang tadi saya sampaikan di eh, Sukoharjo bagian timur itu memang ya mohon maaf lah, eh, penghasilan penghasilannya tidak sebanyak yang mungkin loh loh di daerah Pondok, daerah Nggih, Dentan, Mendosari, ya, kemudian Tawangsari itu daerah eh, mana itu eh, Danangan. daerah yang di Ponowareng dan lain-lain. Nah, ini memang berbedanya di situ. Saya kira itu nanti memang kalau petani saja nggak nggak kuat itu. Ini harus ada uluran tangan intervensi dari yang. Ya, ini sudah hadir juga ini Mas Mardi ini kayaknya di lahan pertanian. Kami beri kesempatan untuk eh, sharing atau katakanlah menanggapi tepatnya Mbak Warsini atau apa itu pamer kaitannya hasil pertanian itu. Monggo Mas Mardi. Di anu dulu. Itu masih unmute itu. Monggo Mas Mardi di unmute itu. Masih unmute. Open mic itu. Ini Pak, selamat pagi Pak, salam sejahtera Bapak-bapak semuanya, salam sehat, semangat. Mohon maaf agak sedikit ketinggalan statement nggih. Pak Warsini mohon maaf karena pagi ini kita ada jadwal agenda juga pas barengi eh, di lahan petik melon ini. Malah enggak ini. Ada yang bisa disampaikan Mas Mardi Sudah kaitannya. sudah bisa masuk belum Bapak? Sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk Mas Mardi. Orang ya. Sudah bisa masuk suaranya. Nggih. Terdengar nggak suara saya? Kayaknya lo sinyal itu Pak. Oh sinyal. Oh iya. Itu daerah daerah perbatasan Sanggang. Halo? Nggih. Halo monggo monggo. Suaranya rame ya. Monggo Mas Mardi. Sudah masuk Mas suaranya. Sudah masuk Mas Mardi?
Iya tamah ya. Ini Zoom ini kiki gak anu. Sudah masuk, Mas? Aduh, Zoom ini kiki serah orang menguasai. Oke. Yang lain, Mas Kolil, ini ada Mas Kolil, ada Mas Giono, atau yang lain, monggo. Banyak hal yang Lanjut dulu, Pak di-sharingkan G. sama, Lanjut dulu. monggo. Lanjut dulu. Oh, lanjut Mengikuti. dulu. Mas Kolil ini juga perangkat desa, tapi juga kalau setiap pagi jalan-jalan di daerah Mas Kolil itu Trenggalek, daerah melon juga itu, tapi yang diambil tidak hanya buahnya, justru bibitnya itu. Monggo Mas Iskandar, dipersilakan. Halo Mas Iskandar. Belum ada suaranya Mas. Open mic. Oh, oke. Makasih, sudah didengar Pak ya suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih sudah diberi waktu untuk bisa berkontak dengan grup pagi ini. Oke, ada satu pertanyaan dari saya untuk Mbak Warsin ini. Terkait dengan pembakaran jerami di lahan. Seingat saya seperti ini. Jadi sifat tanah atau sifat daripada lahan itu kan ada dua. Jadi sifat lahannya dia istilahnya pH-nya tinggi atau dia bersifat basah, dan lahan yang pH-nya rendah atau bersifat asam. Kalau pH rendah biasanya di luar Jawa, di tempat-tempat lain yang banyak terdapat gambutnya. Kalau untuk di Jawa, terutama di daerah pegunungan, di mana masih banyak terdapat kapur, itu sifat tanahnya kan basah, bahkan juga ada yang basah kuat. Terkait dengan pembakaran jerami ini, apakah untuk di desa-desa yang istilah seperti di Pulau Jawa, terutama di pegunungan, di mana daerahnya banyak mengandung kapur, sifat daripada hasil pembakaran jerami ini kan berupa silika, dan biasanya itu kalau berkontaminasi dengan air itu dia bisa membawa istilahnya keasaman, penambahan asam, dan netralisasi lahan basah kuat sehingga bisa menjadi lebih netral dengan adanya tambahan silika di tanah. Ini bagaimana kalau untuk keadaan-keadaan kondisi lahan seperti ini? Karena setahu saya dulu memang ada istilah bantuan dari pemerintah pusat yang berupa alat deteksi lahan. Jadi dimanapun kelompok itu, bila mereka ingin menerapkan panca usaha tani, maka yang deteksi pertama kali sebelum menanam apapun adalah kondisi lahannya. Alat itu mengambil sampling daripada tanah, dianalisa, akhirnya di situ diketahui lahan setempat itu pH-nya berapa, kandungan tanahnya apa saja, dan bagaimana sifat tanahnya. Nah, terkait dengan alat-alat ini, itu mungkin bisa dijadikan istilahnya standar baku bagi pengembangan di koperasi. Karena bagaimanapun sifat lahan di satu tempat dan di tempat lain, meskipun satu lokal pun kadang-kala berbeda. Dengan adanya istilah bimbingan atau tambahan daripada istilah alat yang mampu mendeteksi mulai dari asam basa tanah, sifat tanahnya, kondisi lahannya, ini kan akan sangat menentukan istilahnya tanaman apa yang paling cocok ditanam di situ. Karena jenis tanah tertentu dengan standar istilahnya pH tertentu, dengan kandungan tertentu pun itu bisa optimal untuk satu tanaman, tapi bisa juga bisa membunuh untuk jenis tanaman yang lain yang tidak
sepengetahuan daripada kondisi lahan itu. Untuk hal yang begini nih bagaimana Mbak Mars ini? Karena saya ikuti dari tadi, itu istilahnya anjurannya bahwa pembakaran istilahnya seperti jerami ataupun pembakaran lahan itu konotasinya selalu negatif. Selalu negatif. Mungkin kalau untuk pertukaran karbon memang ya. Tapi untuk perbaikan mutu tanah terkait dengan kondisi lahan, asam basa dan lainnya itu bagaimana? Itu mungkin yang ingin saya koordinasikan atau saya konsultasikan pagi ini terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kami saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mbak Warsini ditanggapi. Nggih, Bapak izin Pak Iskandar menanggapi semampu saya nggih. Jadi terkait dengan deteksi kondisi lahan. Kalau di kami itu kebetulan kami menggunakan Jinawi, Pak. Jadi saat ini memang di sektor pertanian ini sudah mulai dimudahkan dengan teknologi IoT mungkin ya, Pak. Jadi Internet of Things, di mana ada sensor-sensor yang bisa kita deteksi menggunakan alat. Jadi kalau di koperasi kami, alhamdulillah kami mendapatkan CSR dari BI, Pak, dari Bank Indonesia dengan aplikasi Jinawi. Nah, ini adalah salah satu alat untuk mendeteksi kondisi lahan. Mungkin bisa saya waktu peringatan Hari Desa kemarin, alhamdulillah kami diberikan satu bentuk kesempatan memberikan apa yang sudah kita upayakan terkait dengan pertanian modern, yaitu di peringatan Hari Desa itu di videonya Hari Desa mungkin di menit 1 jam 10 menit atau berapa guys, sekitar 1 jam lebih mungkin Pak bisa dicari di YouTube. Nah, itu kami mengaplikasikan penggunaan Jinawi, penggunaan alat-alat Alsintan terkait dengan peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Nah, itu jadi dengan menggunakan alat Jinawi ini kebetulan alatnya tidak di rumah saya nggih. Jadi saya tidak bisa memberikan secara langsung istilahnya samplingnya, tapi ada beberapa video yang bisa istilahnya panjenengan lihatlah di YouTube terkait dengan Jinawi. Jadi Jinawi ini adalah salah satu kemudahan bagi kami untuk mendeteksi di lahan itu. Nah, itu bahkan unsur NPK-nya pun bisa kita deteksi. Jadi kalau terutama untuk lahan pertanian padi nggih. Jadi kita tidak harus selalu memberikan pupuk itu seimbang antara NPK, tapi juga kita melihat kondisi lahan. Sebenarnya berapa sih kebutuhan lahan ini yang harus kita aplikasikan. Jadi seperti itu, kalau menggunakan Jinawi itu nanti ada ininya Pak, ada rekomendasi untuk komposisi pupuknya. Jadi misalnya NPK-nya itu tidak seimbang. Nah, itu nanti unsur N-nya berapa persen, P-nya berapa persen, K-nya berapa persen, itu nanti ada rekomendasinya. Dan di situ pun juga bisa kita deteksi kalau sebenarnya ada alat yang sederhana nggih Pak, kalau untuk terkait apa itu deteksi pH yang paling signifikan. Ini kebetulan saya ada alat deteksi pH yang sederhana. Ini harganya mungkin kalau di online cuma sekitar 100-an ribu, Pak. Tapi ini sangat membantu sekali untuk teman-teman petani, terutama untuk mendeteksi kondisi lahan. Jadi bagaimana kondisi lahan itu di pH yang memang sudah optimal nggih di sekitar 6,5 sampai 7,5 untuk memulai budidaya itu istilahnya kita lebih optimal. Nah, terkait tadi jerami tadi nggih Bapak, saya memang sudah matur juga karena memang ada pengertian dari beberapa petani itu memang dengan dibakarnya jerami ini kan membentuk apa nggih zat arang ataupun kalau bahasa lebih mudahnya itu memang Abu. penetral dari
kondisi lahan biar lebih optimal. Nah, ini memang sangat bertentangan sekali dengan bagaimana istilahnya kondisi lingkungan ini akan lebih buruk atau akan lebih baik ketika jerami ini dibakar ataupun istilahnya dimanfaatkan untuk budidaya lain. Tadi sedikit saya sepil terkait dengan prinsip jadam. Jadi saya mempelajari bagaimana tanah ini kembali istilahnya unsur-unsur hara yang diambil dari tanaman ini yang tidak dikeluarkan dalam bentuk buah ataupun padi nggih. Kita sebagai sampelnya tadi padi. Nah, bagian tanaman ini akan dikembalikan lagi ke tanah, diolah lagi ke tanah. Jadi itu adalah salah satu bentuk upaya menjaga keberlanjutan dari sebuah lahan. Mungkin bisa kita ambil contoh nggih Pak di Brebes. Itu mungkin kondisinya saat ini ada beberapa lahan yang memang sudah kritis dengan budidaya bawang merah yang terus-menerus, tapi tidak ada upaya untuk istilahnya mengembalikan unsur-unsur hara itu lagi. Nah, itu mungkin ada bentuk-bentuk regulasi untuk perlakuan khususnya untuk olah lahannya. Kalau di padi yang sudah kami terapkan dan istilahnya sedang kami edukasikan kepada petani, yaitu terkait dengan mengembalikan tadi bagian dari tanaman itu kembali ke lahan. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi untuk kondisi lebih konkretnya nggih Bapak Iskandar mungkin di Pulau Jawa, di luar dari Pulau Jawa ataupun ada kondisi-kondisi lahan yang memang basanya lebih kuat, ada juga yang kondisi-kondisi lahan untuk yang asamnya lebih kuat. Kalau di Sukoharjo sendiri memang yang terjadi itu kondisinya lebih asam. Jadi kadang-kala kita butuh mengaplikasikan kapur dolomit untuk memfungsikan sebagai pH-don nggih. Jadi ketika asamnya terlalu kuat, bagaimana kita menetralisirkan lahan pertanian itu bisa menjadi lebih optimal. Nah, itu kalau di kami itu yaitu menggunakan asam dolomit dan lain sebagainya untuk mewujudkan kondisi pH lahan itu lebih optimal. Mungkin begitu Pak pengalaman kami yang di Sukoharjo nggih. Kalau untuk yang basanya kuat tadi dengan istilahnya membakar jerami itu lebih menguntungkan lahan. Lah itu mungkin nanti ada inovasi kita bekerja sama dengan akademisi untuk istilahnya dengan tidak membakar jerami tapi kondisi lahan basah itu lebih bisa ternetralkan untuk kondisi lahan yang lebih optimal. Mungkin begitu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Warsini yang tadi sudah menanggapi apa yang disampaikan Mas Iskandar dari Blitar itu. Ya, silahkan rekan-rekan, ada Mas Lukman dari Jombang. Monggo Mas Lukman. Oke. Terima kasih Pak Konudi. Ini penjelasan luar biasa sekali tentang pertanian. Tetapi mungkin lain daerah juga lain. Di daerah saya itu untuk kita menyadarkan untuk kembali bagaimana pertanian itu tidak menggunakan pupuk yang berlebihan atau menggunakan pestisida, ini kesadarannya itu masih kurang. Suatu contoh, petani kami itu beranggapan bahwa kebiasaan dan hasil, sehingga dengan katakanlah dalam tanah 1 hektar lah, kalkulasi dia paling tidak itu antara 7 ton untuk padi, 7 ton sampai 10 ton itu harus dicapai. Nah, caranya beliau otomatis memperbanyak pupuk kimia, pupuk kimia. Bahkan pupuk kimia itu sampai juta-jutaan. Saya berharap mungkin ada masukan dari Bu Warsini bagaimana cara kita ikut serta bagaimana ya ngandani kepada petani bahwa konservasi tanah untuk berkelanjutan itu sangat perlu sekali, sehingga ada tindakan-tindakan organik yang dilaksanakan untuk kita mengawetkan tanah untuk anak cucu kita.
Tetapi yaitu kita kembali kepada petani. Petani itu biasanya antara kalau saya beri pupuk segini, biasanya itu saya hasilnya segini. Nah, terus yang kedua, masalah pembakaran jerami nggih. Walaupun katakanlah pembakaran jerami itu mungkin sebagian orang itu menganggap sepele, tetapi kalau saya mendengar dari uraian dari Bu Wars ini kan dampaknya sangat besar sekali nih untuk kerusakan alam lah gitu. Tetapi kebanyakan petani kami itu membakar jerami. Suatu contoh musim ini nih, tanam padi kedua menginjak untuk tanam jagung. Ini biasanya itu dibakar nih, walaupun dikombi nanti dibabat lagi atau dikumpulkan jeraminya dibakar. Tujuannya beliau itu untuk ngirit pestisida untuk herbisidanya, untuk penanganan rumputnya. Karena setelah dibakar mungkin tidak memerlukan obat rumput lagi dalam rangka untuk penanaman jagung selanjutnya. Mohon ada pencerahan dari narasumber sehingga kami bisa mengedukasi, saya bisa getok tular kepada teman-teman petani yang ada di desa. Matur suwun, Mbak De. Ya, terima kasih Mas Lukman. Dipersilakan Mbak Warsini, ini dari Jombang ini Mas Lukman nih. Nggih. Terima kasih Mas Lukman untuk sharingnya nggih. Izin mungkin bisa kami sampaikan profitas padi di Sukoharjo tahun 2025 itu mencapai angka tertinggi itu di 1 hektar menghasilkan sekitar 9, sekian ton. Nah, ini adalah produk dari petani dalangan, petani yang kami dampingi dan sudah mengaplikasikan dengan penggunaan probiotik dan lain sebagainya. Dan penggunaan kohe itu di 20%. Ini artinya kami bisa ngeklaim penggunaan pupuk kimia yang dalam tanda kutip tadi dipahami sama petani dengan sekian ton pasti menghasilkan sekian. Nah, itu sebenarnya pemahaman yang agak sedikit masih dangkal nggih Bapak Ibu. Jadi untuk sebuah optimalisasi produktivitas, mungkin kalau petani itu belum melihat praktisi langsung, belum melihat contoh langsung, itu memang untuk mengadopsinya itu memang sulit. Nah, ini perlu juga adanya inovator di lingkungan itu yang berani bahasanya untuk trial dan error dulu, bagaimana menerapkan sustainable agriculture ini. Jadi bagaimana menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Mungkin Panjenengan bisa menjadi salah satu inovator di situ, bahwa dengan menerapkan itu, justru produktivitasnya itu bisa lebih optimal. Mungkin seperti itu. Jadi yang sudah kami terapkan, mungkin Panjenengan juga bisa melihat di sosmed nggih. Profitas padi di Sukoharjo itu 2025 adalah tertinggi nasional. Nah, itu mencapai 1 hektar itu di 9, sekian, Pak. Bahkan ada yang satu lokasi itu bisa mencapai 10 ton 1 hektarnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk inovasi kami dengan menggunakan apa itu tadi aplikasi Jinawi. Jadi kami lebih bisa mengetahui ini butuhnya apa kan. Jadi bukan untuk petani saat ini kan NPK itu NPK dengan dosis 1 hektar pasti butuhnya sekian. Nah, ini yang perlu istilahnya kita praktekkan langsung di masyarakat, bahwa dengan menggunakan pupuk yang lebih presisi, nah itu justru si tanah ini akan bekerjanya lebih optimal untuk menjaga produktivitas dari tanaman yang ada di lahan tersebut. Mungkin seperti itu Mas, yang terkait dengan pembakaran jerami tadi nggih. Memang butuh istilahnya pahlawan di lokasi itu untuk trial dulu, untuk mungkin ada trial dan error dan lain sebagainya. Itu memang butuh proses dan tidak bisa serta-merta. Jadi memang kita merubah perilaku petani itu
tidak semudah istilahnya kita mengedukasi siswa lah, bahasanya begitu. Karena kan petani ini memang sudah mempunyai budidaya yang mendarah daging, dengan pemahaman beliau dari nenek moyang yang berjalan sekian lama. Nah, ini adalah PR kita bersama. Kita yang sama-sama sudah tahu pun bagaimana bisa lebih mengoptimalkan istilahnya pengurangan pembakaran jerami tadi. Terus yang kedua tadi apa nggih, Mas? Saya lupa pertanyaannya. Sudah terjawab pembakaran jerami itu. Oh, nggih, sudah terjawab nggih. Jadi penggunaan teknologi mungkin dengan alat sederhana seperti ini, Mas. Apa ya? 100.000 tapi manfaatnya kita bisa mendeteksi, oh kondisi lahan kita ini sudah siap belum sih untuk ditanami? Oh, keasamannya seperti apa? Jadi yang tadi sebagai panca usaha tani nggih, bagaimana menyiapkan lahan, itu adalah salah satu faktor utama untuk menghasilkan profitas yang optimal. Mungkin begitu, Pak. Waktu saya kembalikan ke Pak Mudi. Izin saya Ya, buka gerbang sebentar, Pak. ya, Saya lupa belum ya, buka gerbang, karyawan saya udah. ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Warsini. Ini luar biasa ini. Banyak ilmu-ilmu praktis, khususnya petani-petani ya, yang saya kira disampaikan oleh Mbak Warsini ini. Saya yakin kawan-kawan dari kaitannya dengan berbagai macam sharing tadi perlu kita terapkan lah. Saya pribadi mungkin akan menerapkan beberapa hal yang tadi disampaikan, tapi kami juga sebenarnya sudah merasakan ketika dengan sebenarnya apa yang disampaikan tadi di halangan itu, kami juga pernah juga bahwa dengan pupuk kandang, istilahnya pupuk kandang lah, pupuk kandang itu relatif cukup gitu. Itu memang pupuk kandang itu tidak dalam waktu singkat langsung kelihatan umpamanya hijau kemudian eh, tapi cukup lama, reaksinya cukup lama. Tapi dari hasil pertaniannya, dari segi istilahnya mentes sih, kalau orang Jawa itu mentes, itu bobotnya itu lebih lebih eh, bagus itu. Dan itu yang justru malah tenaga kerja saya yang antara padi di istilahnya sini kotak atau kedoan sini dengan ini kok beda Pak. Ternyata yang saya analisa itu justru dari yang terkait eh, apa itu pupuk kandangnya itu. Saya kira kita sudah di penghujung ini karena sudah 1,5 jam lebih. Kami persilahkan eh, Mbak Warsini untuk closing statement, Mbak Warsini. Closing statement-nya yaitu apa ya, Pak? Saya belum menyiapkan. Intinya bagaimana ayo kita sama-sama benar-benar menjadi pahlawan dunia dengan menerapkan sustainable agriculture ataupun pertanian berkelanjutan. Demikian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Mungkin lain kali boleh disambung silaturahmi lagi, kita sharing-sharing lagi. Terima kasih kesempatannya. Saya berbagi pengalaman, berbagi istilahnya apa yang sudah kami lakukan di Sukoharjo. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Warsini. Langsung closing statement Pak Dikoco. Oke, terima kasih Mbak Warsini sudah berbagi informasi. Ini ada hal yang menarik yang mungkin saya tadi terlewatkan menyampaikan. Jadi memang pupuk probiotik ini menjadi salah satu opsi yang menarik. Kenapa? Salah satu yang mungkin saya bisa sampaikan, mungkin kita bisa lain waktu apa kita bisa diskusi lebih lanjut Mbak Warsini. Jadi salah satu yang kemarin kita ketemu dengan pihak pabrikan untuk produk probiotik ini sudah diaplikasikan di Nusa Tenggara Timur
itu hasil padinya itu benar-benar tidak ada kadar gulanya. Jadi ini jadi lebih menjadi padi yang sehat. Nah, kemarin dalam diskusi kita yang menarik adalah ternyata kebutuhan padi yang semacam ini itu sangat besar untuk negara-negara yang sudah memahami tentang bagaimana kesehatan. Nah, memang kemarin ada tantangan kecil lah ya, bahasanya lebih pada Pak Koco, kalau memang memungkinkan ada wilayah yang tertarik untuk pengembangan dan kemudian ada kontrak beli untuk produk gabahnya atau padinya, nanti kami siap untuk kemudian kita berdiskusi lebih lanjut, ada berapa luasannya, jadi mereka siap untuk melakukan kontrak ekspor padi dengan kualitas yang tertangani menggunakan aplikasi pupuk ini, tetapi mereka ingin memastikan mitra di produksinya siapa. Nah, ini mungkin saya kepikiran Sukoharjo salah satu potensi untuk lumbung padi ya. Setidaknya kalau memang ada yang bisa mendapatkan harga lebih bagus dengan kontrak harga di depan dan seterusnya, saya pikir ini bisa menjadi opsi untuk menjaga keseimbangan menjaga supaya pertanian berkelanjutan, tetapi tidak ada yang menjadi korban. Artinya petani mendapatkan harga yang lebih bagus, artinya petani lebih sejahtera, tetapi ekologi kita juga terjaga. Saya pikir itu Mas Panudi yang bisa saya sampaikan. Pada saatnya nanti kita bisa lebih lanjut mendiskusikan tentang peluang-peluang yang dimiliki dalam jaringan koperasi komunitas desa Indonesia. Salam sehat, salam bahagia, salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dekoco, Mbak Warsini, Mas Lukman, Mas Iskandar, dan kawan-kawan yang lainnya yang sudah bergabung di Ngobrol Desa, khususnya Jumat Kontan. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Yang jelas dengan berbagai macam referensi, sharing session dari kawan-kawan semuanya, ini menjadikan kita memperkaya ketika kita akan mengaplikasikan, baik itu seorang pendamping maupun seorang petani atau yang lainnya di wilayah kita. Dan saya yakin dengan Ngobrol Desa dan Jumat Kontan ini akan menjadikan istilah forum kita untuk kawan-kawan yang pegiat pertanian, praktisi pertanian untuk mengembangkan terus kaitannya dengan pertanian. Kita berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode berikutnya. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.